وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh hambanya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azakumullah. Alhamdulillah, di malam ini kita telah memasuki salah satu bulan haram, yakni bulan Rajab. Kita telah memasuki bulan Rajab, salah satu bulan haram, tanggal 7 Rajab 1447 Hijriah bertepatan 26 Desember 2025 Masehi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatasy syuhuri indallah isna asyara syahra. Sesungguhnya jumlah bilangan di sisi Allah adalah 12 bulan. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard, yang Allah telah tetapkan sejak diciptakannya langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antaranya 4 bulan haram. Dzalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum, dan janganlah kamu menganiaya dirimu sendiri. Wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Kalau berjumpa dengan orang-orang musyrik, maka perangilah mereka semuanya sebagaimana mereka telah memerangimu semuanya. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ada beberapa riwayat yang dibawakan oleh Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala. Di antaranya kita bawakan riwayat dari Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qal, ia berkata, khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' bi Mina. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah khutbah ketika haji wada' di Mina. Ini proses ibadah haji, kalau kita perhatikan bahwasanya di pertengahan Mina, fi awsati ayyam tasyrik, di pertengahan hari tasyrik, Nabi pernah berkhutbah. Salah satunya ini khutbah Nabi SAW, khutbah yang panjang. Salah satunya yang kita bawakan ini tentang bulan haram di hari tasyrik. Di hari tasyrik, masih dalam rangkaian manasik haji yang mulai di tanggal 8 Zulhijjah, mulai jamaah haji untuk melakukan manasik haji, dan seluruh kaum muslimin dari Indonesia itu sama semuanya, itu manasik haji tamattu'. Haji tamattu' bukan haji qiran dan bukan haji ifrad, tetapi haji tamattu', yakni melakukan umroh dahulu, lalu setelah umroh melepas pakaian ihram, memakai pakaian biasa, sudah tahallul, menunggu tanggal 8 Zulhijjah. Setelah tanggal 8 Zulhijjah, maka dimulailah manasik haji, labbaik Allahumma hajjan. Jadi dimulai tanggal 8 itu di hari tarwiyah namanya, hari tarwiyah. Kemudian besok harinya baru puncak ibadah haji, wukuf di Arafah tanggal 9. Menjelang terbenam matahari, jamaah haji itu meninggalkan Arafah, mabit di Muzdalifah, sampai yang lebih afdolnya sampai terbitnya matahari. Kemudian boleh jamaah haji di tanggal 10 itu mana yang mudah dilakukan? Apakah ke Masjidil Haram dahulu
untuk melakukan tawaf dan sa'i, atau ke Mina dulu untuk melempar jumrah Aqabah. Jadi di tanggal 10 itu melempar hanya satu jumrah, yaitu jumrah Aqabah. Misalnya ke Mina dahulu, atau bisa menyembelih hadiyu ketika itu, sembelihan. Setelah itu baru ke Masjidil Haram, tawaf, sa'i, bertahalul misalnya, cukur rambut, boleh memakai pakaian biasa kembali. Boleh memakai pakaian biasa. Dan 3 hari di Mina bagi yang ngambil nafar sani, tanggal 11, 12, 13 hari tasyrik, atau yang mengambil nafar awal di tanggal 12 boleh meninggalkan Mina, tidak berdosa. Tetapi yang lebih baiknya yaitu sampai tanggal 13. Di hari-hari itu Nabi SAW berkhutbah di antara hari tasyrik. Di antara isi khutbah Nabi SAW di riwayat ini, kata Nabi SAW, "Ayyuhan nas, wahai manusia, inna zamana qad istadara fahuwal yawma kahayatihi yawma khalaqas samawati wal ard. Wa inna iddata syuhuri indallahi 12 syahra minha arba'atun hurum." Sebagaimana ayat kita sebutkan tadi, bahwasanya waktu itu tetap berjalan, zaman tetap berputar sebagaimana keadaannya di awal, sejak awalnya tetap berputar terus. Lalu di hadis ini sama dengan riwayat yang ayat dalam surah Taubah, sesungguhnya wa inna iddata syuhuri indallahi 12 syahra. Sesungguhnya jumlah bilangan di sisi Allah bulan itu 12 bulan, minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan haram. Awaluhunna Rajab. Yang pertama adalah bulan Rajab, bulan haram tersebut. Di sini langsung dinisbahkan ke suku Mudar, Rajab Mudar. Salah satu kabilah baina Jumada wa Sya'ban. Di antara Jumada, maksudnya Jumadil Tsaniyah atau Jumadil Akhir, dan bulan Sya'ban. Kemudian 3 bulan berturut-turut, wa Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram. Jadi kita alhamdulillah telah memasuki bulan haram. Maka perhatikan, dan di ayat tadi disebutkan pada bagian tengahnya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Janganlah kamu menganiaya dirimu sendiri. Di bulan haram dilipat gandakan pahala, begitu juga dengan dosa dilipat gandakan juga pencatatannya. Yang biasanya di bulan lain orang melakukan waliyazubillah, misalnya melakukan dosa, itu dicatat satu dosa dengan catatan satu, tetapi di bulan haram itu dicatat 2. Sebagaimana pahala dilipat gandakan, begitu juga dengan ganjaran dosa yang dilakukan, waliyazubillah. Jadi jangan kita menganiaya diri kita, dan berusahalah untuk melatih ibadah, karena tidak ada kurang dari 2 bulan lagi insyaallah kita memasuki bulan Ramadan insyaallah. Maka kita latih di bulan Rajab ini dengan meningkatkan volume ketakwaan kita, ibadah kita, apapun yang Allah mudahkan bagi kita. Misalnya kita dimudahkan di tilawah, terus banyak-banyak tilawah, atau Allah mudahkan kita di sedekah untuk membantu saudara-saudara kita di dampak bencana musibah. Terus kita tingkatkan, biasanya 5.000, 10.000, tingkatkan. Tidak harus banyak, yang penting ada dan dawam dan rutin. Setiap hari usahakan. Kemudian bagi yang dimudahkan sholat sunat misalnya diperbanyak, yang biasanya duhanya misalnya 2 rakaat, tambahkan. Begitu juga dengan puasa dan seterusnya. Apa yang Allah mudahkan bagi kita diusahakan. Karena tidak semuanya orang bisa menggapainya. Ada orang yang dimudahkan oleh Allah dari satu kebaikan yang ini, ada yang dengan satu kebaikan yang lainnya. Tidak semua sama. Sebagaimana sahabat Nabi SAW itu berbeda-beda. Ada yang dimudahkan dengan ini, ada yang dimudahkan dengan ibadah yang itu. Kecuali Abu Bakar. Abu Bakar semuanya yang diusahakannya. Ditanya oleh Nabi SAW, siapa yang berpuasa pada hari ini? Tidak ada yang menjawab kecuali Abu Bakar. Siapa yang melihat orang sakit di hari ini? Tidak ada yang
yang menyahut? Abu Bakar yang menyahut. Siapa yang memberi makan orang miskin hari ini? Abu Bakar juga. Siapa yang mengantar jenazah hari ini? Abu Bakar juga. Nah, jadi semuanya diusahakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian kita berada di penghujung tahun, sebenarnya sudah melihat kejadian tentang toleransi agama ini, tentang masalah akidah, itu sebenarnya sudah jelas bagi yang alhamdulillah kita mempelajari akidah. Toleransi kita di akhir surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agama, bagi kami agama kami. Dah selesai. Mau merayakan terserah, tidak usah ikut-ikut lah karena masalah akidah. Tapi begitulah umat Islam terhadap agama lain, mereka lembut, tetapi dengan saudaranya sendiri. Ini salah satu fenomena juga di setiap akhir tahun selalu diingatkan, padahal itu sudah jelas bahwasanya itu adalah kesyirikan. Dan rata-rata musibah di negeri kita ini biasanya menjelang perayaan-perayaan orang itu. Sering yang masih segar di ingatan kita, masih di Aceh juga tsunami 2004, di bulan Desember juga banyak musibah-musibah di bulan tersebut karena mereka menjadikan anak bagi Allah yang Allah tidak redha terhadap hal yang demikian. Itu muqaddimah kita sebelum kita melanjutkan pelajaran kita di dalam pembahasan tazkiyatun nufus. Alhamdulillah, insyaallah kita sekarang masuk pada kaidah yang kelima. Jadi alhamdulillah di pertemuan sebelumnya sempat juga kita belajar. Alhamdulillah, badai Isa, hujan lebat, banjir, mati lampu. Alhamdulillah karena sudah sampai di sini, badai Isa lanjut kajian bisa melanjutkan 2 kaidah. Jadi kita sudah masuk ke bab yang kedua, kaidah-kaidah dalam tazkiyatun nufus. Jadi sebelum kita lanjutkan di poin yang kelima, itu di halaman 30, kita ingatkan juga yang telah kita pelajari di pertemuan yang terakhir, yaitu kaidah yang ketiga, wajib bagi seorang hamba untuk bersungguh-sungguh dalam tazkiyatun nufus. Jadi dalam penyucian jiwa itu harus sungguh-sungguh juga, ada mujahadah, ada kesungguhan. Jadi setiap ibadah itu tidak bisa dengan santai-santai, berleha-leha, tidak bisa. Seperti juga dalam belajar tidak bisa, karena ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan birahat jisim, dengan jasad yang istirahat, santai-santai itu dapat ilmu, enggak. Butuh pengorbanan. Dan pengorbanan kita yang menjelang waktu Isya ini di masjid kita ini belum seberapanya dibandingkan dengan para ulama terdahulu yang mereka melakukan perjalanan menuntut ilmu tidak masuk akal bagi kita kalau kita baca di zaman sekarang. Dengan kendaraan seadanya, bahkan ada yang jalan kaki. Tetapi semangat mereka mujahadah. Jadi dalam tazkiyatun nufus, penyucian jiwa juga harus ada kesungguh-sungguhan kita. Jadi tidak boleh mudah cuman masalah hati, gampang ini. Tidak, harus bersungguh-sungguh, karena yang namanya hati itu berbolak-balik. Misalnya sekarang kita menetapkan A, bisa jadi beberapa menit lagi berjumpa dengan orang yang depan kita, berubah pikiran kita. Itulah hati, berbolak-balik. Itu makanya Nabi SAW senantiasa berdoa agar ditetapkan, sabbit qalbi, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ditetapkan hati, karena hati itu di antara jemari Ar-Rahman. Allah mudah menyelewengkannya atau memberinya petunjuk sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah agar hati itu ditetapkan dalam ketakwaan kepada Allah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di sini dibawakan dalam surah An-Nisa ayat 49 dan surah An-Najm ayat 32. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqa. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci, dia mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. Kemudian di poin yang keempat, tazkiyatun nufus, penyucian jiwa harus dilakukan dengan dua perkara, yaitu lahir dan batin. Lahir dan batin. Di sini dibawakan firman Allah dalam surah Al-Baqarah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Taubat itu batin. Batin. Adapun wa yuhibbul mutatahhirin, orang yang menyucikan dirinya maksudnya orang yang melakukan taharah itu jasad lahiriah. Jadi sesuai dengan lahir dan batin. Jangan sibuk dengan pakaian yang kotor, badan yang kotor, tetapi hati yang kotor, tidak ada yang khawatir. Ini musibah. Dia akan terasa. Hati kotor dengan maksiat itu akan terasa. Kalau sudah ada rasa-rasa malas kita dalam beribadah, apapun bentuknya, itu sudah ada kotoran di dalam hati kita. Sudah ada malas. Misalnya contoh, biasanya dari rumah ke Masjid Taqwa ini sebelum azan kita sudah berjalan dari rumah, sudah sampai. Sekarang tunggulah, kan lama komatnya, 4 jam dari azan baru komat. Misalnya, itu sudah pertanda kita sudah lalai. Yang biasanya semangat di awal-awal itu sudah mulai lalai. Nah, semua yang membuat kita malas, apapun bentuknya, baca Quran malas, semuanya malas, itu karena dosa maksiat yang telah kita lakukan. Wal'iyazubillah. Terkadang dosa itu tanpa kita sadari. Bisa saja berdosa, misalnya sebagaimana Nabi SAW pernah Abdullah bin Maktum ingin bertanya kepada Nabi, lalu Nabi fokus kepada orang-orang yang kaya raya, orang-orang yang berkedudukan, lalu menyepelekan Ibnu Ummi Maktum. Maka turunlah firman Allah untuk menegur Nabi SAW, abasa wa tawalla. Mungkin kita sepele, lalu ada orang menegur kita, lalu kita sepele saja. Bagi kita tidak berdosa, tetapi bagi orang yang kita melengah saja misalnya tanpa menghiraukan, itu sudah membuat hatinya terluka. Nah, jadi banyak yang tanpa kita sadari, dengan lirikan mata kita, dengan sikap kita. Itu makanya Nabi SAW kalau menoleh dengan badannya. Kalau kita menoleh kan dipanggil orang, Rahmat, paling gitu. Kalau Nabi dengan badannya diputar, Nabi dengan badannya. Jadi Nabi dengan badannya, kalau kita perhatikan, itu salah satu bentuk memuliakan orang juga. Berarti kita peduli dengan orang yang memanggil kita. Nah, jadi masih banyak yang perihal-perihal kecil yang tanpa kita sadari. Nah, ini kita saling mengingatkan, karena kita tidak lama kita di dunia ini, sebentar. Nah, maka kita persiapkan, kita bersama saling mengingatkan, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, jadi yang berbicara juga butuh nasihat juga. Watawa, saling. Jadi bukan yang berbicara saja bernasihati. Mungkin dari bapak-bapak ada yang perlu dinasihati, kita diterima dengan lapang dada. Nah, itu nasihat, saling menasihati. Taib. Di sini dibawakan wasiyabaka fatahhir, dan dijelaskan di dalam tafsir Nukatsir, wasiyabaka fatahhir, kata Mujahid, bersihkanlah jiwamu. Kemudian Imam Qatadah mengatakan, bersihkanlah jiwamu dari perbuatan maksiat. Muhammad bin Sirin menafsirkan wasiyabaka fatahhir, pakaianmu engkau bersihkan, cuci dengan air. Kemudian Muhammad bin Ka'ab Al-Khurazi, Al-Hasan Al-Basri menafsirkan, hendaklah engkau memperbaiki akhlakmu. Itu tafsiran dari wasiyabaka fatahhir. Kalau secara makna, pakaianmu bersihkanlah. Dengan membaca tafsirnya, rupanya semuanya, jiwa kita dibersihkan, akhlak kita dibersihkan, hati kita dibersihkan.
amalan-amalan kita dibersihkan, semuanya disebutkan di sini. Jadi bukan hanya pakaian saja. Itu makanya kadang-kadang ada, kita ketahui adalah pakaian yang paling bagus itu adalah pakaian takwa. Pakaian takwa disebutkan juga pakaian karena dipakai untuk kita amalkan. Taib, itu yang alhamdulillah kita telah pelajari di pertemuan yang terakhir, dan insyaallah di malam ini kita lanjut ke halaman 30. Itu kaidah-kaidah dalam tazkiyatun nufus yang poin yang kelima. Kata muallif rahimahullah taala, barang siapa yang ingin mensucikan jiwanya, maka hendaknya ia menutup diri dari pintu-pintu dan perkara-perkara yang dapat menjauhkan dirinya dari tazkiyatun nufus. Barang siapa yang ingin mensucikan jiwanya, maka hendaknya ia menutup diri dari pintu-pintu dan perkara-perkara yang dapat menjauhkan dirinya dari tazkiyatun nufus. Nah, jadi kalau sudah kita berusaha sungguh-sungguh, sudah berusaha membersihkan atau menyucikan jiwa kita, ditutup lagi celah-celahnya. Celah-celah yang akan merusak penyucian jiwa. Apa yang kita khawatirkan? Dua fitnah yang menyerang hati biasanya. Fitnah subhat dan fitnah syahwat. Syubhat, fitnah itu di dalam agama. Ini berbahaya. Syubhat yaitu pemikiran-pemikiran di dalam agama yang tidak sesuai dengan kebenaran, dan sekarang banyak. Dai-dainya banyak, media-medianya banyak. Syubhat, kerancuan di dalam agama yang seolah-olah itu kebenaran polesannya, tetapi sebenarnya isinya kebatilan. Ini yang susah kita di zaman sekarang. Jadi banyak kaidah-kaidah terkadang untuk agar tidak berhati-hati kita, janganlah terlalu kan bisa ambil baiknya, buang buruknya. Itu bagi siapa? Tentu bagi orang-orang yang sudah mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi kita yang baru-baru mulai memperbaiki diri, tentunya kita tidak mengetahui. Yang sebenarnya itu kamuflase, istilahnya bahasa sekarang, apa namanya? Sebenarnya itu keburukan, tetapi dihiasi dengan keindahan-keindahan seolah-olah itu kebaikan, dan ini banyak sekarang. Laris. Paling laris. Dengan retorika-retorika, dengan dipoles-poles dengan manisnya orang dai-dainya dan seterusnya, sehingga yang itu sebenarnya bukan ajaran dari Islam, seolah-olah itu ajaran dari Islam. Ini perkara yang kalau seandainya itu hanya berupa ritual yang tidak berat, ini tidak masalah. Ini yang kita khawatirkan, masalah kesyirikan yang disamarkan banyak. Yang terakhir berita Gucci di mana, di Tegal itu ya, Gucci yang disuci-sucikan, akhirnya ada banjir bandang di situ. Pokoknya banyaklah sedekah bumi dan seterusnya. Tidak ada di dalam agama kita melakukan sedekah bumi, apalagi Sri Dewi Padi apalah namanya. Tidak ada. Rasa syukur itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain-lain itu. Jadi ini banyak yang seandainya dakwah tauhid ini berhasil, tentu tidak ada orang-orang yang mengkeramatkan kuburan orang-orang soleh. Bukan ziarah ya, kalau ziarah ke kubur siapapun boleh, ke makam siapapun boleh, untuk mengingatkan akhirat, tuzakiru akhirah, tidak apa-apa. Tetapi ini yang tujuannya untuk meminta kepada orang-orang wali-wali, apalah namanya, orang soleh, itu tidak boleh, karena mereka telah meninggal, tidak bisa memberikan apa yang kita minta di kuburnya, tidak bisa. Ini banyak dilakukan oleh orang. Pohon-pohon keramat, pohon besar lalu diberikan bendera merah putih. Banyaklah. Ini banyak. Ini peci hitam ini tidak boleh nih.
harus peci merah putih. Ada bagi yang nyimak di media sosial. Jadi banyak yang nyeleneh-nyeleneh. Nah, itulah kalau kita ndak hati-hati di dalam agama ini, maka kita akan terbawa dengan fitnah-fitnah syubhat dan syahwat. Syahwat yaitu berupa harta, wanita, tahta, keduniawian. Itu juga menggoda. Betapa banyak orang-orang dengan kenikmatan tersebut meninggalkan agamanya, meninggalkan keyakinannya. Dan ini banyak contoh-contohnya yang telah kita saksikan bersama-sama. Ikhwani fiddin a'adzakumullah. Nah, jadi apa saja yang harus dijauhi semuanya. Kalau di sini masih disebutkan yang lama-lama, televisi, film-film, parabola, VCD, internet. Nah, di sini ada majalah-majalah yang tidak senonoh, koran-koran. Ini masih yang lama. Kalau sekarang tentunya di handphone kita. Sekarang tidak ada lagi orang beli majalah, beli ini, koran tidak laku, TV tidak laku. Yang laku sekarang yaitu yang ada di genggaman kita yang kita bawa kemana-mana, handphone. Hati-hati kita dengan yang kita bawa setiap saat, karena aksesnya mudah sekarang, dan sekarang juga masa liburan. Kita ingatkan juga masa liburan anak-anak sekolah atau pondok pesantren, hati-hati juga dengan handphone, diawasi tentunya rumah. Jadi yang libur itu di sekolah atau di pondok. Adapun salat, murojaah, baca Al-Qur'an enggak libur, enggak ada liburnya. Enggak ada liburnya. Yang namanya ibadah itu enggak ada pernah libur. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyal yaqin. Jadi beribadahlah kepada Rabbmu sampai datangnya keyakinan, kematian. Jadi istirahat kita yaitu ketika telah diwafatkan oleh Allah, baru kita tidak ibadah lagi. Selagi hidup di opname sekalipun tetap ibadah. Tetap ibadah. Ini bagi kita ingatkan, bagi misalnya ada orang tua, kerabat yang dirawat di opname, ingatkan sholatnya. Ingatkan sholatnya. Jadi ini sudah zuhur, ingatkan, misalnya dengan ngambil air atau apa yang semampunya, dengan berbaring isyarat. Yang penting ingat dia nih zuhur, nih asar, ingatkan terus. Karena dikhawatirkan bagi orang yang sedang menjaga orang yang sakit, Anda diingatkan rupanya enggak salat ketika sakit. Taib. Nah, jadi bagaimana keadaan sekarang? Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Kita sangat dimudahkan terhadap hal-hal yang akan merusak hati kita terhadap yang disajikan di medsos media sosial di zaman sekarang, yang kita bukti nyata langsung. Awalnya lihat kajian ustadz, oh ini ustadz inilah salah satu ustadz kita. Nah, nanti di scroll ada aja yang nampak tuh. Waliyazubillah. Baik, kita masuk ke kaidah yang berikutnya, yang keenam, pentingnya memilih teman yang baik. Ini salah satu kaidah di antaranya di dalam tazkiyatun nufus, pentingnya memilih teman yang baik. Seorang muslim harus berusaha mencari teman yang baik yang dapat mengingatkannya untuk selalu berbuat kebaikan dan berusaha menjauhkan teman-teman yang buruk. Di sini disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 118. Surah Ali Imran ayat 118. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum qad badatil baghdha'u min afwahim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayat in kuntum ta'qilun. Di dalam surah Ali Imran ayat 118.
Di Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tattakhidhu bitanatan min dunikum." Wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Janganlah kalian ambil menjadi teman kepercayaan orang-orang yang di luar kalangan kalian. Jadi bitanah di sini maksudnya adalah teman dekat yang sampai mengetahui semua rahasia pribadi. Dibawakan hadis di sini di dalam tafsir Nukasir, ma ba'athallahu min nabi wa la tastakhlafa min khalifati illa kanat lahu bitanatan. Tidak sesekali Allah mengutus seorang nabi dan tidak pula mengangkat seorang khalifah melainkan didampingi oleh dua teman terdekatnya. Bitanatun ta'muruhu bil khair wa tahudduhu alaih. Seorang teman menganjurkan untuk berbuat kebaikan dan memberinya semangat untuk melakukan kebaikan. Wa bitanatun ta'muruna bis-su'i wa tahuddu alaih. Dan teman lainnya selalu memerintahkan kejahatan kepadanya dan menganjurkan kepada untuk melakukan kejahatan. Wal ma'sumu man asamallah. Sedangkan orang yang terpelihara ialah orang-orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini banyak dibawakan dalil-dalil. Adapun ayatnya lanjutannya, la ya'lunakum khabala waddu ma anittum. Mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagi kalian. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kalian. Kemudian lanjutan dari ayat dalam surah Ali Imran tadi, qad badatil baghdha'u min afwahim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Telah nyata kebencian dari mulut mereka dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Yakni sesungguhnya terbaca pada roman wajah dan lisan mereka. Wajah dan lisan mereka ungkapan permusuhan terhadap kaum mukminin selain dari apa yang tersimpan di dalam hati mereka. Itu kebencian yang sangat kepada agama Islam dan pemeluknya. Hal itu mudah dibaca oleh orang yang jeli lagi cerdik. Dan bagian akhir ayat tersebut disebutkan dalam surah Ali Imran, qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Sungguh telah kami terangkan kepada kalian ayat-ayat kami jika kalian memahaminya. Jadi jangan dijadikan orang-orang yang menjadi teman, yaitu orang-orang yang nanti tidak berhenti-hentinya menyusahkan kita. Orang-orang yang adanya kebencian, dan ini biasanya adalah orang-orang yang di luar agama Islam biasanya. Jadi misalnya ada teman seorang mukmin, ada orang non muslim misalnya, pilihlah teman orang mukmin. Tapi sekarang Ustaz, kalau kita bermuamalah berdagang, orang-orang kita ini yang susah Ustaz. Sementara orang-orang Cina itu enak, jujur-jujur mereka Ustaz. Akan itu. Enggak, sebenarnya ada sesuatu, mereka nampak dalam hati mereka kebencian itu sangat besar. Dan mereka ingin juga menganut kepercayaan sebagaimana kepercayaan yang mereka jalani. Sebenarnya mereka ingin juga kita itu ikut kepada mereka. Orang-orang Yahud dan Nasara semua agama itu ingin kita ini ikut kepada mereka sampai akhir zaman. Mereka tidak akan redha melihat kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah azan, kita dengarkan kumandang azan Isya. Insyaallah setelah itu akan kita lanjutkan pelajaran kita.
Kemudian di poin yang keenam, pentingnya memilih teman yang baik. Selain dalam surah Ali Imran ayat 118, di sini disebutkan dua hadis dibawakan oleh muallif rahimahullah taala. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Abi Daud, Tirmizi, Hakim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "La tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqi." Janganlah engkau bergaul kecuali dengan orang-orang mukmin, dan jangan makan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya bergaul, mencari teman itu orang-orang mukmin, orang-orang, sehingga misalnya kita mentraktir misalnya, contohnya, jadi yang memakan makanan kita itu adalah orang-orang mukmin, orang-orang yang bertakwa. Tentunya ini bermanfaat traktiran kita misalnya, contohnya, atau kita mengadakan walimah utul urus, orang-orang yang bertakwa yang memakan hidangan walimahnya atau akikah dan seterusnya, dibandingkan yang dimakan oleh orang-orang yang melakukan kefasikan. Kemudian hadis yang lainnya, yang kedua, ar-rajulu ala dini khalilih. Seseorang dilihat dari agama sahabat karibnya. Fal yanzur ahadukum may yukhalil. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat dengan siapa ia bersahabat. Nah, jadi dengan sahabat-sahabatnya itu sudah nampak. Nah, siapa yang menjadi teman-temannya, orang-orang terdekatnya. Apa bahasa sekarang, circle. Nah, itu nampak di sekelilingnya. Ini orang-orang yang suka musik-musik, orang suka musik juga, orang yang waliyazubillah konsumsi narkoba, sama-sama orang konsumsi narkoba juga akan sama. Orang penyambung ayam sama orang penyambung ayam juga. Begitu juga orang-orang yang Allah mudahkan untuk melakukan kebaikan. Tentunya kita memilih teman-teman orang yang terkadang ini pengaruh teman itu dia akan membawa. Awalnya kita malas, lalu melihat teman kita rajin misalnya, itu bisa membuat semangat kita timbul juga. Melihat orang-orang, teman-teman yang misalnya dalam kajian kita malas, lalu melihat teman kita rajin dia mengaji misalnya, timbul juga dalam hati kita untuk belajar mengaji. Nah, ini pengaruh teman. Dan ini banyak hadis-hadis, ini bukan dua ini saja. Kalau kita perhatikan dengan orang berteman, ibarat kata Nabi SAW di hadis yang lain, orang yang berteman dengan orang yang baik ibarat berteman dengan orang penjual minyak wangi. Jangankan kita tidak dapat kita minyak wanginya, aromanya dapat kita wanginya. Nah, jangan berteman dengan orang yang pandai besi. Yang orang pandai besi, nah, kalau tidak kecipratan dengan besi panasnya, baunya yang tidak sedap kita akan mendapatkannya. Itu perumpamaan-perumpamaan yang banyak disebutkan oleh Nabi SAW. Oleh karena itu, siapa saja yang ingin mensucikan jiwanya, maka hendaklah memilih teman-teman. Memilih teman-teman yang baik, teman-teman yang memotivasi dan mendukung untuk melakukan ketaatan amal soleh. Kadang kita tidak ada terniat jadi terniat. Misalnya ada teman kita yang mengajak jadi relawan misalnya. Besok kita akan masih libur, ikut enggak jadi relawan? Nah, contohnya yang awalnya kita tidak terniat karena biasa dengan teman ini, ikut jadinya. Nah, itu salah satu bagaimana teman itu saling bisa menarik kita. Kita masuk ke kaidah yang ketujuh. Kata mualif di sini yang ketujuh, wajib diketahui bahwa para rasul alaihi wassalatu wassalam diutus untuk membersihkan jiwa manusia. Jadi harus diketahui, wajib diketahui para rasul, para al-anbiya wal mursalin alaihi wassalatu wassalam diutus untuk membersihkan jiwa manusia, dan seluruh perintah syariat bertujuan untuk membersihkan hati manusia agar manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan syirik
dan agar manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, disebutkan di sini ayat yang alhamdulillah kita mengetahuinya dan bahkan menghafalnya dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Di ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah ayat 21, "Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, ibadahilah Allah, sembahlah Allah, tauhidkanlah Allah yang telah menciptakanmu dan menciptakan orang-orang sebelummu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Begitu juga dalam surah An-Nisa ayat 131, "Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu dan juga kepadamu agar bertakwa kepada Allah. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tetapi jika kamu ingkar, maka ketahuilah milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa kana Allahu ghaniyan hamida. Lalu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Begitu juga di ayat, "Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah menghilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha, maka sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Dalam surah Asy-Syam ayat 7 sampai ayat 10, dan ayat ini telah kita bahas di awal-awal pertemuan dahulu. Nah, berapa kali Allah bersumpah, yang belum pernah Allah bersumpah sebanyak itu. Wasyamsi waduhaha. Tadi imam juga membaca di rakaat yang kedua maghrib tadi. Wal qamari idza talaha wan nahari sampai sekian ayat, 7 ayat lebih, lalu fa'al maha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Nah, jadi Allah bersumpah, belum pernah Allah bersumpah sebanyak itu melainkan di dalam surah Asy-Syams tersebut. Biasanya Allah bersumpah wal fajr wal asr. Kalau ini wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha, ini sumpah Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya untuk mensucikan jiwa, membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran maksiat. Kita masuk ke kaidah yang terakhir, kaidah yang ke-8. Kaidah-kaidah di dalam tazkiyatun nufus. Kata mu'allif rahimahullah ta'ala, hidup dan bercahayanya hati merupakan pokok segala kebaikan. Adapun mati dan gelapnya hati adalah pokok segala keburukan. Hidup dan bercahayanya hati merupakan pokok segala kebaikan. Adapun mati dan gelapnya hati adalah pokok segala keburukan. Maksudnya, hati yang bercahaya adalah hati yang sempurna kekuatan ilmunya. Kekuatan ilmunya sehingga ilmunya bersih dari syubhat. Adapun hati yang hidup adalah hati yang sempurna kekuatan iradah, keinginannya, dan mengamalkan ilmunya sehingga terbebas dari syahwat. Ikhwani fiddin adakumullah, yang wajib dipahami bahwa pokok dan sumber segala kebaikan dan kebahagiaan seorang hamba adalah kesempurnaan hidup dan adanya cahaya. Adanya cahaya, tentunya cahaya bukan cahaya lampu yang seperti ini, maksudnya cahaya di dalam hati kita yang diterangi oleh ilmu yang ada di dalam jiwa kita. Dan hakikat hidup adalah hidupnya hati. Hakikat hidup adalah hidupnya hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 122, awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nura. Dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya yang membuat mereka yamshi bihi fin nas kaman mathalu fiz zulumati laisa bi kharijin minha.
Jadi yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak sama dengan orang-orang yang berada dengan kegelapan, sehingga dia dapat keluar dari sana. Kadzalika zina lil kafirina ma kanu ya'malun. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan. Kata muallif di sini, apabila cahaya dan sinar hati kuat, maka terbukalah baginya segala kebaikan. Jadi kalau dalam cahaya basirah di dalam hati kita, cahaya ilmu itu, maka mudah terbukanya segala kebaikan, mudah kita melakukan kebaikan-kebaikan, dan kita memahami hakikat hidup. Apa hakikat hidup? Maka orang-orang yang senantiasa belajar agama Allah, orang-orang senantiasa memahami ayat-ayat Allah, orang yang senantiasa mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah tirai kehidupan dunia itu tersingkap. Inilah kehidupan sebenarnya, kehidupan akhirat. Itulah salah satu manfaat orang yang sering duduk di majelis ilmu, mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dunia dan segala kemewahannya ini akan sirna. Akan kita tinggalkan. Istri yang cantik tidak akan kita bawa mati. Anak-anak yang imut-imut itu akan ditinggalkan. Harta yang banyak itu nak dibawa dalam kuburan. Yang setia kepada kita ada amal soleh kita. Amal soleh ini yang akan menemani kita ketika kita di alam kubur. Maka orang yang senantiasa mempelajari agama Allah, inilah yang diusahakannya. Seolah-olah tabirnya kehidupan itu disingkap. Oh, ini rupanya kehidupan. Wa innal akhirata lahiya hayawan. Itulah kehidupan akhirat yang sebenarnya. Itulah sebenar-benarnya kehidupan. Nah, ini yang membuat hati itu bercahaya dengan senantiasa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Di sini muallif rahimahullah taala membawakan firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, memberikan kehidupan kepadamu. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Jadi di antara amalan kita dengan hati kita itu ada jarak. Antara hati kita dengan Allah itu ada jaraknya. Dan setiap jarak-jarak itu, itulah setan kerjaannya. Tukang curi. Banyak kita sering dicuri-curinya ibadah kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar kata imam, Allahu Akbar. Itu masihlah. Baca doa iftitah masihlah. Udah baca Al-Fatihah imam, dah diputarnya tengkorak kita sama setan. Uzkur kaza, uzkur kaza, uzkur kaza. Ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat ini. Dan mungkin ada yang tidak tahu jumlah bilangan. Imam ini rakaat ketiga atau keempat. Yang penting ikut aja lah dulu. Karena terkadang ada imam itu yang pendek. Allahu Akbar. Rupanya naik ke rakaat keempat misalnya di salat Isya. Kita sudah tahiyat akhir kan. Karena tak tahu bilangannya. Nah, itulah dicurinya ibadah kita. Antara amalan kita dengan hati kita ada jarak. Antara hati kita dengan Allah Tabaraka wa Taala ada jarak. Itulah penyamun itu yang mengintip-ngintip setan dan bala tentaranya iblis lanatullah alaih yang merusaknya, dicurinya, yang tidak pernah sampai kita wafat akan mengganggu kita, terutama ketika sakaratul maut. Ketika kita sakaratul maut itu keluar jurusnya yang paling utama, andalnya untuk menggoda anak cucu Adam. Karena dia telah bersumpah kepada Allah ketika dilaknat, dibuang, diusir, tidak mau sujud kepada Adam. La'aghwiyannahum ajma'in, sungguh akan aku sesatkan anak cucu Adam semuanya. Sudah ditabuhnya genderang perang terhadap anak cucu Adam. Nah, jadi ini kita hati-hati, musuh kita bukan
yang nampak saja, tetapi yang tak nampak ini tetapi nyata. Innahu lakum aduwwum mubin, tetapi nyata. Kemudian muallif membawakan firman Allah. Kita tidak bacakan tafsirnya, yang biasanya kita bacakan tafsirnya. Cuman ini agak beberapa ayat dibawakan di sini, dan memang begitulah yang seharusnya yang mengobati hati kita itu dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada motivasi ketika ayat-ayat itu Allah berjanji dalam firman-Nya, kalau kita hayati seolah-olah kerinduan kita dengan kampung akhirat itu ingin rasanya. Kok enggak mati kita sekarang? Karena kelezatan yang Allah sediakan di dalam surga-surga tersebut. Begitu juga kalau ada ancaman, kita ketakutan. Jangankan kita gunung saja luluh lantah dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ini banyak dibawakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang kita bacakan ini, walaupun kita tidak baca tafsirnya, ini mewakili bahwasanya akan mengobati luka, akan membersihkan hati kita. Kemudian dalam surah Asy-Syura ayat 52, muallif membawakan firman Allah, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina." Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, ruh, maksudnya ruh itu Al-Qur'an, dengan perintah kami, dengan perintah kami. Ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nura nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Kata Allah dalam firman-Nya dalam surah Asy-Syura, sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab, maksudnya Al-Qur'an, dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Qur'an itu cahaya, dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Lalu Allah menutup firman-Nya dalam surah Asy-Syura ayat 52, dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Kepada jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala menghimpun antara ruh yang menghasilkan kehidupan dengan cahaya, menghasilkan sinar dan pancaran. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dan selalu membersihkan hatinya, maka Allah akan menghidupkan hatinya dan memberikan cahaya dan furqan, pembeda, akan mengetahui perbedaan mana yang hak, mana yang batil. Adapun orang yang terus-menerus berbuat maksiat, maka hatinya akan gelap dan sakit. Adapun hati orang kafir adalah orang-orang yang hatinya mati. Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan mereka dengan seorang yang sudah dikubur dan seperti hewan atau binatang. Jadi seperti orang yang sudah dikubur, orang yang telah mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir ayat 22, "Wa ma yastawil ahya walal amwat." Dan tidak pula sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Innallaha yusmi'u may yasha. Sesungguhnya Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa ma anta bimusmi'im man fil qubur. Lalu Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya ini, dan engkau wahai Muhammad tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang di dalam kubur dapat mendengar. Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 179, "Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam tersebut dengan banyaknya dari kalangan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahaminya. Walahum a'nuyun la yubsiruna biha. Begitu juga mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am balhum adall. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka orang yang seperti ini yang tidak
memahami ayat Allah, tidak mempergunakan penglihatan, tidak mempergunakan telinga mereka, pendengaran mereka, kata Allah, ulaika kal an'am, mereka itu seperti hewan ternak, balhum adol, bahkan lebih sesat lagi, ulaika humul ghafirun, mereka itulah orang-orang yang lengah. Ini hati-hati kita terhadap hati kita yang lengah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Muhammad ayat 12, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum, dan orang-orang kafir menikmati kesenangan dunia dan mereka makan seperti hewan makan, dan kelak nerakalah tempat tinggal bagi mereka, dalam surah Muhammad ayat 12 dan ayat-ayat yang lainnya. Jadi banyak lagi ayat-ayat yang semisal ini, bahwasanya orang-orang yang tidak mempergunakan semua apa yang Allah berikan terhadapnya. Bayangkan, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitabnya, Allah telah mengutus nabinya untuk menjelaskan, lalu para dai-dai yang menjelaskan, para ulama dan seterusnya. Allah memberikan seseorang itu panca indera, melihat, telinga untuk mendengar, hati untuk memahami, tetapi tidak dipergunakan, maka hati-hati. Hati-hati, ini akan menyebabkan lebih parah lagi dari al-an'am, kal an'am, kata Allah. Lebih sesat lagi, balhum adol, bahkan lebih sesat lagi dari hewan-hewan ternak. Hewan-hewan ternak hanya memuaskan, sekedar makan, nafsu syahwat dan seterusnya. Mereka tidak mengenal bagaimana akan kesudahan kehidupan ini. Tidak. Jadi itulah yang membedakan kita dengan hewan ternak. Hewan ternak mereka hanya memikirkan makanan mereka saja, kesenangan kehidupan duniawi. Adapun kita adalah itu bagaimana memikirkan kehidupan setelah kematian. Kehidupan setelah kematian itu lebih dahsyat dibandingkan kehidupan yang dunia ini. Lebih dahsyat. Bahkan di dalam riwayat, sebelum kita tutup pelajaran kita, ada seseorang yang merasakan seluruh kenikmatan di dunia, seluruhnya, lalu dicelupkan sejenak di neraka. Dan ini di dalam hadis yang sahih, dicelupkan sejenak di neraka Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanyakan, pernahkah engkau merasakan kenikmatan? Hanya sejenak dicelupkan di neraka, tidak pernah merasakan kenikmatan. Begitu juga orang yang paling menderita ketika di dunia, lalu dimampirkan sejenak di surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan, pernahkah engkau merasakan penderitaan? Tidak pernah. Begitulah kenikmatan di surga. Lupa dengan penderitaan-penderitaan di dunia yang ketika itu paling menderita. Hanya sejenak singgah di surga, melupakan penderitaan yang pernah dialaminya ketika dunia. Ini perbandingannya, maka inilah yang kita siapkan dan kita katakan itulah gunanya, manfaatnya seorang yang senantiasa mempelajari ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi SAW, hadir di majelis-majelis ilmu, itu untuk mengingatkan bahwasanya kita ini mempersiapkan bekal yaitu yang paling takwa, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bab yang kedua telah kita selesaikan, yaitu kaidah-kaidah dalam tazkiyatun nufus, dan insyaallah pertemuan selanjutnya kita mulai ke bab yang ketiga, yaitu tentang keadaan hati dan macam-macamnya. Hati dan macam-macamnya, ini sedikit gambaran. Hati itu ada hati yang pertama, hati yang sehat, qalbun salim, kemudian hati yang sakit, marid, kemudian hati yang mati. Yang qalbun salim terhadap orang yang beriman, adapun yang hatinya mati itu orang kafir, dan hati yang sakit adalah hati-hati orang-orang yang ada penyakit hatinya, diantaranya orang munafik. Insyaallah ini akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, yaitu keadaan hati dan macam-macamnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, maka kita akhiri pelajaran kita di kesempatan yang berbahagia ini dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.